Hah, kayaknya cuma di film ini doang yang dimana gua hampir mau loncat dari kursi karena setiap adegan cuy, aduh, gua keluar bioskop, gua langsung ngilu men, kaki gua langsung auto lumpuh, Pak, auto lumpuh, aduh. Anjing, anjing, aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Ya, Bang Joko Anwar, Anda berhasil membuat saya sebagai penonton itu justru mau lumpuh Pak ketika gua mau keluar di bioskop ya. Literally hampir mau lumpuh. Menurut aja bagus ya karena dari dulu double epic. Seperti bencinya film komedi dan Kita semua ya yang udah pernah baca komik dalam bumi ya. Matiin. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di hari pertama dan jam pertama, gua udah menonton sebuah film mahakarya Bang Joko Anwar, yaitu adalah film Pengepungan di Bukit Duri. Yang dimana film ini bertemakan seperti kayak tawuran dan juga violence, serta berbagai macam hal-hal brutal yang lainnya, dan juga tema rasisme, yang dimana hal ini akhirnya diangkat oleh Bang Joko Anwar dengan studio Camp NC Pictures dan juga Amazon MGM Studios, yang dimana wow, akhirnya Bang Joko ini ada kolaborasi dengan pihak Amazon MGM sehingga mereka menciptakan sebuah project untuk film ini yang bertemakan kekerasan yang sangat brutal banget, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada manganya Battle Royale. Ini mungkin buat kalian nih yang kurang tahu ya, bahwa manga Battle Royale ini merupakan sebuah manga dari Jepang yang mengisahkan tentang semua para siswa itu akan berusaha survive dengan cara mereka akan saling bunuh-bunuhan di sekolah itu. Yang dimana film ini menceritakan tentang sebuah dunia, keadaan dunia yang dimana mereka itu ada kerusuhan di mana-mana, dan juga semua orang pribumi itu akhirnya berusaha untuk menghancurkan semua etnis Tionghoa. Yang dimana film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Edwin yang diperankan oleh Morgan Oey yang berusaha untuk mencari keponakannya yang hilang, yang dimana dia bersekolah di sebuah sekolah yang sangat buruk di Jakarta yang bernama SMA Bukit Duri, yang dimana sekolah ini adalah sebuah sekolah tempat buangan semua anak-anak yang nakal, yang dimana mereka tuh nggak naik, punya sebuah track record kriminal, bahkan mereka juga memiliki nilai jelek yang juga akhirnya mereka nggak naik kelas, sehingga akhirnya semua orang tua itu membuang mereka ke sekolah nakal yang satu ini men, seperti itu. Dan ketika pas gua melihat sebuah premisnya, bagaimanakah alur plot ceritanya, slow face banget, yang dimana ini sebuah ciri khas Bang Joko Anwar kepada serialnya Nightmares and Daydreams di Netflix, yang dimana itu sebuah karya Bang Joko Anwar yang berkolaborasi dengan pihak Netflix, sehingga dalam segi plot cerita per episodenya dan juga bagaimana tone-nya itu juga hampir sama ya, seperti itu. Dan juga yang gue suka adalah di film itu semua aktornya gokil men, bahkan si Bro Morgan Oey, yang dimana aku tuh adalah fansnya Smash jujur ya. Untuk anak-anak tahun 90-an dan juga 2000-an awal seperti gua ini ya, kita pernah merasakan bagaimanakah boyband Indonesia dan juga para girl band di Indonesia kayak Cherry Bell, Seven Icons, Cowboy Junior, Smash, dan juga masih banyak lagi cuy. Yang dimana ya zaman-zaman itu ya, gua ketika lihat pertama kali si Morgan itu sebagai penyanyi di Smash Group ini ya, dan ketika gua melihat dia berakting sebagai tokoh utama di film ini, jujur ya awal-awalnya gue tuh agak skeptis karena gue udah nggak pernah melihat si Morgan ini akan menjadi aktor di film-film gede ya. Dan ketika dia bermain di film ini sebagai tokoh utamanya, jujur men, oh my god, gila gokil banget. Udah
pinter fighting, dan juga bagaimanakah emosinya dia, dan juga bagaimanakah ketika dia marah, ketika dia lagi berantem juga. Wah, itu gokil sih. Apalagi gue suka banget ketika ada adegan ketika dia tuh mengajar di kelasnya, yang dimana selama dia mengajar itu diintimidasi oleh semua para murid-murid yang dimana mereka ini adalah anak buangan. Dan juga tema di film ini mengangkat tema isu rasisme antara orang Tionghoa dan juga orang pribumi, yang dimana akhirnya orang-orang Chinese ini berusaha untuk survive dengan cara mereka itu akan membuat sebuah tempat untuk para orang Chinese sendiri, sehingga mereka itu nggak akan terancam oleh orang-orang pribumi yang berusaha untuk membunuh mereka semua. Oke, dan itu adalah sebuah tema survival yang sangat bagus banget, men. Yang dimana gue ketika pas melihat bagaimana mereka berusaha untuk bertahan hidup, dan juga ketika mereka tuh keluar gedung, keluar rumah ke jalan kota yang besar ya untuk beli makan, untuk beli semua perlengkapan baju, celana, itu mereka harus benar-benar seperti kayak orang-orang pribumi, yang dimana mereka tuh harus membuat kulit mereka, wajah mereka itu tampil seperti orang pribumi. Dan itu adalah sebuah hal tema survival yang begitu wow banget sih. Dan juga settingnya itu berada di tahun 2027, yang which is semua bentuk gedungnya, bahkan semua daerah-daerahnya itu dipenuhi dengan berbagai macam graffiti, gambar babi, sama ada tulisan Cina dilarang masuk. Oh gila sih, men. Gila sih. Gua ketika nonton udah jadi ya, kesan rasis yang ditampilkan di film ini jujur sangat-sangat tinggi banget. Dan juga itu sebuah tema utama yang diangkat oleh Bang Joko Anwar untuk film Pemukiman di Bukit Duri ini. Dan gua rasa film ini akan punya franchise-nya sendiri, karena di bagian endingnya itu bener-bener cliffhanger banget ya, yang dimana hal itu gue suka banget. Akhirnya Bang Joker itu bukan cuman punya soal pengabdi setan doang. Kemungkinan untuk film ini akan dibuatkan trilogi, atau mungkin juga akan dibuatkan seri solonya ya. Ya seperti kan tahu ya, kalau udah franchise sudah sukses, pasti di pihak itu akan memberikan sebuah sequel, atau enggak prequel, atau enggak spin off, atau enggak series. Dan aku suka bagaimana development karakternya, yang dimana sejak dia kecil dia udah mengalami sebuah diskriminasi oleh semua orang yang memburu semua orang-orang Chinese di kota Jakarta dan semua di negara Indonesia di film yang satu ini cuy. Makanya dengan tema diskriminasi, rasisme yang bikin gua jantungan pak, karena ini bisa kejadian di kehidupan nyata kita cuy. Yang dimana ya kalau kita ngomongin soal horor ya, setan itu kan juga udah nggak ada apa-apanya ya. Tapi kalau ancaman manusia itu lebih mengerikan, men. Karena kalau lu ngelawan orang, wah itu bisa membahayakan hidup lo dan juga bisa mengancam nyawa, men. Makanya ketika pas gua melihat semua terornya, semua ancamannya, bahkan musuh utamanya yaitu Jeffrey diperankan oleh Omara Estegal. Wow gila sih, men. Gue ketika lihat dia pertama kali sebagai seorang penjahat ya, itu dari segi mukanya dia, muka berandal dia, dan juga bagaimana sikap songong dia sebagai seorang gangster ya. Wah itu gokil sih, men. Bahkan dia udah berhasil membawa sebuah vibe pembunuh yang sangat mengerikan banget. Oke, makanya ketika pas gua melihat dia sebagai villain utamanya, jujur development karakternya oke, emosinya dia oke, bahkan skrip untuk dia sebagai tokoh penjahat oke loh, tegak kritis. Artinya apa? Artinya Bang Joker ini berhasil menyatu kepada fight yang ada pada film Pengepungan di Bukit Duri ini cuy. Dan juga yang gua pikir adalah ini film itu akan bertemakan seperti kayak Ground Zero, atau mungkin film kayak Kung Fu Hustle, yang dimana ada pertempuran para geng sekolahan melawan geng sekolah yang lainnya. Awalnya seperti itu, tapi ketika pas gua melihat bagaimana premis filmnya, ini jelas mengarah kepada satu tokoh utama yang juga akan bermasalah kepada semua para orang pribumi yang gak suka kepada etnis Chinese ya, seperti itu. Dan akhirnya ada anaknya Gundala main juga di film ini, yaitu Kak Satin Zaneta, yang which is dia itu merupakan aktor baru yang pernah muncul pertama kali di filmnya Virgo and the Sparkling sebagai franchise-nya Bumi Langit Cinematic Universe dulu ya. Dan ketika dia pertama kali main sebagai aktor di film-film Indonesia ya, itu memang gue bisa merasakan bahwa itu adalah aktor yang cocok untuk berperan sebagai tokoh antagonis. Dalam segi wajahnya, emosinya dia, bahkan muka judesnya, itu adalah wajah yang cocok banget untuk bermain sebagai tokoh antagonisnya, sebagai cewek yang berandal, cewek gangster. Dan juga itu ketika mengatakan kata-kata kotor ya, oh itu sampah banget lah, gila. Wah
Jujur akhirnya gue bisa melihat sebagai tokoh berandal yang bener-bener jor-joran banget sih. Bahkan ada sebuah adegan dia tuh pertama kali ketika dia langsung menggerebek satu anak Chinese dan juga akhirnya dia tuh pakai linggis. Wow, gila sih, gila. Gue suka bagaimana shotnya dan juga gue bisa merasakan betapa teror dia sebagai tokoh antagonis gitu loh. Dan itu ada hal yang bagus banget sih, seperti itu. Wow, gila sih. Buat kasatir, bagus ente ya. Dari matanya aja udah kelihatan, gampang nyerah. Dan juga gue suka bagaimana arc semua terornya. Ada orang dibakar, ada semua kerusuhan di mana-mana, dan juga rasismenya juga sangat total banget men. Seperti itu makanya, wah ini film bener-bener gila banget. Gue ketika keluar bioskop ya, gue tuh hampir ternyanyi kata-kata babi, kata-kata Cina, anjir lah. Karena film ini doang. Astaga, oke lah ya. Oke, mengenai film ini gua rasa ini film adalah karya Bang Jokan yang cukup oke dan juga cukup berani untuk mengangkat tema isu sosial mengenai tema rasisme. Makanya pas gua ketika nonton di film ini merupakan sebuah experience yang begitu menarik dan juga experience yang begitu mahal karena gua nggak pernah merasakan nonton film itu sampai segininya. Bahkan kalau gua udah incer film horor yang sangat mengerikan pun juga yang nggak dibuat sebegininya gitu loh. Tapi mengenai film ini baru pertama kalinya gua ketika mau keluar bioskop gua langsung auto lumpuh men, auto lumpuh gila, aduh. Dan skor mengenai film ini aku kasih skor 8,5/10. Oke, so congrats ya buat semua para timnya, para kru, cast-castnya, Kasati juga dan juga Bro Omara, kalian hebat banget men, hebat banget gila. Oke ya. Gila ya, aku suka banget bagaimana film ini dengan tema-tema tense-nya dan juga bagaimana pertempurannya dibuatnya bukannya gua suka ya, tapi dibuatkan dengan begitu tegang, setegang-tegangnya. Waduh. Gokil ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian setelah menonton film Pengepungan di Bukit Duri ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan juga gue punya sebuah grup diskusi yang bernama Grup Mario Booster Official yang ada pada platform WhatsApp. Yang dimana sini akhirnya kita udah menambahkan 122 member di grup ini ya. Yang dimana kita bisa diskusi bareng, kita bisa tukar teori bareng, bahkan kita bisa memberi sebuah informasi baru mengenai perfilman di jagat kita ini coy. Oke, dan juga sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya, dadah.